yang lain, yang ahli agama juga bangga dengan keilmuannya, yang lagi nuntut ilmu ya puas dengan pahala mencari ilmu. Loh, sampean dan saya jangan sampai terjerumus atau terjebak, terperosok ke dalam kondisi yang sama. Nah, ini yang ayo kita waspadai. Ya apa caranya? Loh, ya kita ngaji sebentar-sebentar seperti ini lalu diamalkan. Lalu diamalkan. Itu aja. Jadi orang sekarang diajak menggali misalnya. Quran itulah sumber hukum utama. Lalu sumber hukum utama Quran ini, sumber hukum kedua adalah hadis. Hadis itu ejawantah atau penjabaran jawaban dari makna isi Quran. Misalnya Quran hanya menyatakan aqimus sholah, dirikanlah sholat. Maka di dalam hadis dijelaskan bagaimana kaifiyah sholat, bagaimana syarat rukun sholat. Itu dalam hadis. Gitu. Loh sekarang hadis pun perlu banyak di hadis sudah lama ya, bukan hanya selama sekarang. Hadis pun tidak cukup karena di bawah sumber hukum hadis itu ada ijma, ada qiyas. Lalu bawahnya lagi hasan, macam-macam masalah musalah. Loh, bahkan di dalam hadis sendiri itu para ulama juga membuat syarah tentang hadis atau penerangan penjelasan tentang hadis. Sehingga hadis A ini aslinya maknanya begini, ditinjau dari nahwu sorobnya begini, ditinjau dari matan sanad dan ininya begini, gitu. Lalu ditinjau dari kaidah usulnya seperti ini, sehingga hadis itu begini. Nah kalau sudah begitu, umat ini kapan jadi melaksanakannya? Turunan dari syarah itu aja juga yang kemudian bikin pandangan tertentu, lalu kita diskusikan. Akhirnya kita nggak nyampe pada pengamalan. Kita hanya sampai pada pemahaman atau bahkan hanya pada pengetahuan. Nah ini jangan sampai itu loh. Apalagi sekarang media, terutama media digital seperti internet, yang melalui internet maksud saya, fiberoptik ininya, itu kan cepat sekali orang belajar. Dan begitu banyak etalase yang menyajikan berbagai macam jenis ilmu. Akhirnya orang memang ya keranjingan terhadap itu. Memang si Allah pernah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu atau menuntut ilmu. Nah, kalau sudah bicara begitu kan orang yang sedang ngaji, orang yang menuntut ilmu merasa derajatnya tinggi sekali hanya berdasarkan ayat tadi. Padahal kalau dilihat ayat-ayat lain, ada juga orang yang berilmu, misalnya agama, tapi tidak mengamalkan agamanya, ya dia dianggap seperti himar yang ditumpangi kitab-kitab yang tebal tadi. Amat buruk perumpamaannya. Loh, jadi kalau nggak lihat dua ayat secara utuh, ya akhirnya yang dianggap ya orang pokoknya sudah nuntut ilmu itu derajatnya tinggi, apalagi orang alim. Padahal ada ancaman di situ. Jadi dan ayat lain John, bahwa kalau kamu menguasai Quran atau kitab Taurat Injil tetapi tidak diamalkan, itu sangat besar kemurkaan Allah bagi orang lain. Nah, ini yang harus menjadi penjaga gawang kita tuh. Jangan sampai kebobolan. Saya dan sampean, terutama yang sudah lawas, itu ngaji dengan saya sudah hampir ya 10 tahun lebih lah, hampir 11 ini. Lalu apakah kita sedang berhala ilmu atau enggak nih? Ya. Jangan-jangan kita sedang berhala ilmu. Jangan-jangan kita ini hanya asik mulai dari di internet kan begitu banyak ya etalase
si A, si B, si C, si D, si E. Enak, kita seneng memang ngajinya. Tapi kita ya hanya berhenti pada seneng ilmunya tadi. Sementara pada pengamalannya ya sembokono nanti dulu atau dibahas nantilah ini. Nah, ini yang berbahaya karena saya percaya betul itu manis data ilman lam yastadutan illa. Jadi barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayah, itu hanya akan menambah jauh dari Allah. Nggak jauh. Kenapa dulu? Karena makhluk yang paling alim di muka bumi itu iblis. Ilmunya tinggi. Alim itulah orang yang sangat berilmu. Orang yang tinggi ilmunya. Padahal kalau masalah alim-aliman, yang paling alim itu ya iblis. Justru karena kealimannya itu iblis kemudian diusir dari surga. Kenapa? Karena sombong. Ya, jadi khas orang yang membanggakan ilmunya itu kan ujung-ujungnya ya begitu. Ujung-ujungnya adalah sombong, meremehkan diri lain, tidak mau dipimpin dan seterusnya. Nah, ujungnya nanti ke sana. Kalau enggak ya itu sudah. Nah, sehingga bagaimana dulur? Menurut saya kita sekarang coba lihat kembali pelajaran Pak Guru tentang siap diremehkan. Bukan kok kita minta diremehkan, tapi ini justru untuk meningkatkan tingginya derajat kita. Jadi kalau kita sudah siap diremehkan, akhirnya memang kita kemudian ya gandrung ngaji dan gandrung mengamalkan hasil kajian kita. Jadi, saya rasa dari beberapa kajian yang kita sudah lalu lakukan, baik tentang bab dosa maupun bab kepemimpinan, itu atau bab bagaimana kita keilmuan maksud saya, itu sudah jelas. Karena kalau kita hanya melihat dari sisi ilmunya, sekarang banyak orang yang berilmu, tapi orang yang beradab, orang yang mengamalkan ilmunya, yang ayo menjadi orang yang sedikit, yakni orang yang mengamalkan apa yang diketahui. Kebanyakan ya tidak mau tahu gitu. Ya. Saya rasa itu kajian kita pada malam hari ini. Kalau ada yang ditanyakan monggo. Jadi 2 topik ini saya malam ini. Pertama ngajak banyak beristighfar, ngajak banyak bertaubat. Meskipun kita tidak bisa menjamin bahwa kita tidak akan melakukan lagi. Ya asalkan ada satu usaha keras kita ya untuk bertaubat, untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa kita, ya Allah, Allah Maha Pemurah. Jadi saya tadi sebutkan ada satu pintu di jagat ini yang perjalanan antar satu titik ke titik yang lain atau dalam pintu satu itu lompat 40 tahun berkuda atau berapa. Nah, berarti apa? Ternyata pintu itu adalah pintu taubat. Berarti betapa besarnya Allah membuka peluang kita untuk bertobat. Sejelek apapun itu, senista apapun kita dihina, ya, kita tetap punya kesempatan untuk baik. Makanya jangan pernah menghina orang, bahkan yang berdosa sekali. Yang ketiga, tokoh agama saya ini memang jarang ngaji, jarang tahajud. Saya juga jarang istighfar. Saya pede aja. Ini kalau didengar umat, ya akhirnya umat pun ikut gitu. Nggak mau istighfar, nggak mau ikut tahajud. Padahal jelas Quran maupun hadisnya betapa keutamaan tahajud. Hanya karena membanggakan ilmunya, lalu dia merasa ilmunya itu sudah sejajar dengan tahajud. Lalu kemudian padahal ilmu itu untuk mempelajari Quran. Sementara isi Quran memerintahkan tahajud. Ya kan harusnya
membanggakan bukan membanggakan, justru mengutamakan yang diperintahkan Quran. Ya. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Pakai speaker atau apa, monggo. Silakan. Ya, ada. Oke. Kalau ada, oke. Kalau tidak ada, saya rasa kajian kita malam ini cukup ya, tentang memperbanyak istighfar, tentang mengamalkan ilmu yang didapat. Ya, tentunya ini adalah ilmu-ilmu yang jelas-jelas bermanfaat dan ada di dalam ajaran Islam. Jangan ilmu-ilmu yang ini ya. Lalu ini juga kita harus menyadari betul posisi kita. Sebagai orang yang penuntut ilmu harus mengamalkan ilmunya, sebagai pendosa yang harus bertobat atas dosa-dosanya. Saya rasa itu dulur, kalau tidak ada yang tanyakan, saya akhiri sampai di sini. Tetap semangat, alhamdulillah. Saya lihat di layar itu banyak sekali yang ngaji, dan menurut saya ini juga penting untuk dijaga kesemangatan ini. Semoga Allah menguatkan kita, berikan kita hidayah, dan membersamakan kita dalam perahu bahtera keselamatan yang selama ini bersama guru kita, Bapak Guru Muhammad Abdullah Muhtar, sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Itu saya rasa itu dulur yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah meridai, merahmati, menyelamatkan dunia akhirat kita. Di dunia wal akhirah, wa husnul khotimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya'i. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa la astaghfiruka wa atubu ilaika sallallahu sayyidina. Allahumma dafa'na al bala wa qadil hasdina min al-sinna min syaitan. Allahumma arfa'na darajatana fi dunya. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ولا تعطلنا رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا واجعلنا مسلمين لك ومغفرة وتوبة لك علينا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا الكافرين وتوفنا مسلمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.